biaya berdasarkan perlakuannya dalam hubungan perubahan volume kegiatan. Biaya dibagi menjadi 3, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap terdapat committed fixed costs, dan yang kedua discretionary fixed costs. Yang biaya variabel terdapat 2 juga, yang pertama engineering variable cost, dan yang kedua discretionary variable. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. Besar kecilnya biaya tetap dipengaruhi oleh kondisi perusahaan, jangka panjang, teknologi dan metode serta strategi manajemen. Baik teman-teman, kita masuk ke committed fixed cost. Committed fixed cost sebagian besar berupa biaya tetap yang timbul dari pemilikan pabrik, equipment, dan organisasi pokok. Perilaku biaya ini merupakan semua biaya yang tetap dikeluarkan yang tidak dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan perusahaan di dalam memenuhi tujuan jangka panjangnya. Contoh biaya depresiasi, pajak bumi dan bangunan, sewa, asuransi, dan juga gaji karyawan utama. Baik, yang berikut adalah discretionary fixed cost. Discretionary fixed cost disebut juga managed atau programmed cost, yakni merupakan biaya yang timbul dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala, biasanya tahunan, yang secara langsung mencerminkan kebijakan manajemen puncak mengenai jumlah maksimum biaya yang diizinkan untuk dikeluarkan dan yang tidak dapat menggambarkan hubungan yang optimum antara masukan dengan keluaran yang diukur dengan volume penjualan jasa atau produk. Contoh biaya ini adalah biaya riset dan pengembangan, biaya iklan, biaya promosi penjualan, biaya program latihan karyawan, biaya konsultasi. Discretionary fixed cost dapat dihentikan sama sekali pengeluarannya atas kebijakan manajemen. Perencanaan terhadap discretionary fixed cost ini jauh lebih penting bila dibandingkan dengan pengawasan rutin terhadap biaya ini. Teman-teman bisa melihat grafik biaya tetap. Discretionary fixed cost tidak dapat dihubungkan dengan keluarannya karena tidak adanya hubungan antara masukan dan keluaran atau adanya perbedaan waktu keluaran yang diperoleh dengan biaya yang dikorbankan untuk memperoleh keluaran. Sebagai contoh, biaya pelatihan karyawan sulit diukur keluarannya secara kuantitatif sehingga sulit untuk menentukan jumlah yang optimum besarnya biaya pelatihan karyawan. Biaya iklan dan promosi yang dikeluarkan dalam tahun anggaran tertentu seringkali membuahkan hasil dalam tahun anggaran yang lain, bahkan seringkali tidak dapat ditemukan hasilnya. Baik, yang berikut adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel per unit konstan atau tetap dengan adanya perubahan volume kegiatan. Kemudian kita masuk pada bagian engineered variable cost. Pengertian dari engineered cost adalah biaya yang memiliki hubungan fisik tertentu dengan ukuran kegiatan tertentu. Hampir semua biaya variabel merupakan engineered cost. Engineered variable cost merupakan biaya yang antara masukan dan keluarannya mempunyai hubungan erat dan nyata. Jika masukan biaya berubah, maka keluaran akan berubah sebanding dengan perubahan masukan tersebut. Sebaliknya, jika keluaran berubah, maka masukan biaya akan berubah sebanding dengan perubahan keluaran tersebut. Contoh engineered variable cost adalah biaya bahan baku. Ini adalah contoh gambar perilaku biaya variabel. Kemudian kita masuk dalam discretionary variable cost. Kadang-kadang orang menganggap bahwa engineered cost sama dengan biaya variabel. Telah disebutkan bahwa hampir semua biaya variabel, hal ini disebabkan
karena discretionary variable cost tersebut bersifat variabel, berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan karena manajemen memutuskan kebijakan demikian. Dengan kata lain, discretionary variable cost merupakan biaya yang masukan dan keluarannya memiliki hubungan erat namun tidak nyata atau bersifat artifisial. Jika keluaran berubah, maka masukan akan berubah sebanding dengan perubahan keluaran tersebut. Namun, jika masukan berubah, keluaran belum tentu berubah dengan adanya perubahan masukan tersebut. Sebagai contoh adalah biaya iklan yang ditetapkan oleh manajemen puncak sebesar 2% dari hasil penjualan akan berubah sebanding dengan perubahan volume penjualan. Karena biaya ini berperilaku variabel atas kebijakan manajemen atau tidak berperilaku variabel secara nyata, maka jika biaya iklan dinaikkan belum tentu akan mengakibatkan kenaikan volume penjualan. Kemudian biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel di dalamnya. Unsur biaya yang tetap merupakan jumlah biaya minimum untuk menyediakan jasa, sedangkan unsur variabel merupakan bagian dari biaya semi variabel yang dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Perilaku biaya semi variabel dapat dilihat dari gambar yang kami tampilkan. Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan komponen variabel. Komponen tetap berarti biaya tersebut tetap konstan tidak peduli berapapun volume kegiatan, sedangkan komponen variabel berarti biaya tersebut meningkat seiring dengan peningkatan volume kegiatan. Volume kegiatan atau sumbu horizontal menunjukkan volume kegiatan atau jumlah aktivitas yang dilakukan, sedangkan biaya berada pada sumbu vertikal menunjukkan biaya yang dikeluarkan. Garis yang terlihat pada grafik menunjukkan bahwa volume kegiatan meningkat, biaya juga ikut meningkat. Namun, peningkatan ini tidak dimulai dari nol, melainkan dimulai dari titik di mana ada komponen tetap dari biaya yang selalu ada meskipun tidak ada aktivitas. Penentuan pola perilaku biaya, ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan pola perilaku suatu biaya. Pertama, harus dipilih biaya yang akan diselidiki pola perilakunya. Biaya ini merupakan variabel tidak bebas atau dependent variabel dan biasanya dinyatakan dengan simbol Y. Kedua, harus dipilih variabel bebas atau independent variabel, yaitu sesuatu yang menyebabkan biaya tersebut berfluktuasi. Secara matematis, fungsi tersebut dinyatakan Y sama dengan Fx. Ketiga, harus dipilih kisaran kegiatan yang relevan, di mana hubungan antara variabel bebas dan tidak bebas dinyatakan dalam fungsi biaya tersebut berlaku. Asumsi yang mendasari penggambaran hubungan linear antara total biaya dengan variabel bebas adalah sebagai berikut. 1. Hubungan teknologi antara masukan dan keluaran harus linear. Sebagai contoh, setiap satuan produk selesai harus memerlukan jumlah bahan baku yang sama. Yang kedua, masukan yang dibeli harus sama dengan masukan yang digunakan. Contohnya, setiap karyawan dimanfaatkan secara penuh. Ketiga, harga pokok masukan yang dibeli harus mempunyai fungsi linear dengan kuantitas yang dibeli. Contohnya, harga bahan baku persatuan harus sama untuk jumlah pembelian berapapun. Selanjutnya, metode penaksiran fungsi linear. Ada 2 pendekatan dalam memperkirakan fungsi biaya. Yang pertama, pendekatan historis. Di dalam pendekatan historis, fungsi biaya ditentukan dengan cara menganalisis perilaku biaya di masa yang lalu dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan dalam masa yang sama. Yang kedua, pendekatan analitis. Di dalam pendekatan analisis diadakan kerjasama di antara orang-orang teknik dan staf penyusunan anggaran untuk mengadakan penyelidikan terhadap tiap-tiap fungsi guna untuk menentukan pentingnya fungsi tersebut, metode pelaksanaan pekerjaan yang efisien, dan jumlah biaya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut pada berbagai tingkat kegiatan. Ada 3 metode untuk memperkirakan fungsi biaya dengan pendekatan historis. Yang pertama, metode titik tertinggi. Yang kedua, metode biaya terjaga, dan metode kuadrat terkecil. Untuk penjelasan metodenya akan dijelaskan dalam slide berikut. Berikut ini adalah metode titik tertinggi dan terendah atau high and low point method. Untuk memperkirakan fungsi biaya dalam metode ini, suatu biaya pada tingkat kegiatan yang paling tinggi dibandingkan dengan biaya tersebut pada tingkat rendah di masa lalu. Selisih biaya yang dihitung merupakan unsur biaya variabel.
Selanjutnya ada metode biaya berjaga-jaga atau standby cost method. Metode ini mencoba menghitung berapa biaya yang harus tetap dikeluarkan andai kata perusahaan ditutup untuk sementara, jadi produknya sama dengan nol. Biaya ini disebut biaya berjaga, dan biaya berjaga ini merupakan bagian yang tetap. Perbedaan antara biaya yang dikeluarkan selama produksi berjalan dengan biaya yang merupakan biaya variabel. Berikut merupakan contoh berdasarkan data di atas. Misal pada tingkat reparasi dan pemeliharaan 8.000 jam mesin, per bulan biaya yang dikeluarkan sebesar 1 juta, sedangkan menurut perhitungan apabila perusahaan tidak berproduksi, biaya reparasi yang ditetap harus dikeluarkan adalah sebesar 400.000. Maka penentuan biaya variabel dan tetap dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu biaya yang dikeluarkan pada tingkat 8 mesin adalah 1 juta dikurangi dengan biaya tetap atau biaya berjaga, yaitu selisihnya 600.000. Biaya variabel per jam sama dengan 600.000 dibagi 8.000 sama dengan 75 per jam mesin. Dengan demikian fungsi biaya reparasi dan pemeliharaan tersebut dapat dinyatakan secara matematis. Y sama dengan 400.000 tambah 75X. Selanjutnya metode kuadrat terkecil. Dalam persamaan garis regresi, Y sama dengan A tambah BX, di mana Y merupakan variabel tidak bebas, yaitu variabel yang berubah. Perubahannya ditentukan oleh perubahan pada variabel X yang merupakan variabel bebas. Variabel Y menunjukkan biaya, sedangkan variabel X menunjukkan volume kegiatan. Ya, kita bisa lihat rumus perhitungan A dan B yang ditentukan dengan cara sebagai berikut.